Oke, assalamualaikum anak-anak. Hari ini materinya kita mau belajar tentang gerak satu dimensi, dimana kinematika satu dimensi yang harus pelajari itu adalah acuan perpindahan, kecepatan sesaat, dan ada kecepatan rata-rata, ada percepatan, ada gerak dengan percepatan konstan, ada GJB atau gerak jatuh bebas, serta analisa grafik. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari. Kemudian ada namanya kinematika sama dinamika. Kinematika itu mempelajari gerak materi tanpa melibatkan penyebab terjadinya gerak. Ini contohnya ada pergeseran, jarak, kecepatan, percepatan. Hari ini kita berarti kinematika ya. Kalau dinamika itu mempelajari gerak materi dan penyebabnya. Ini bedanya di sini ya. Bisa di sini gaya, usaha, momentum. Nah, mekanika ini membawahi kinematika dan dinamika. Oke, kita lanjut ke kinematika. Di sini ada gerakan melibatkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Kita perlu kerangka acuan. Misalkan titik 0 itu sebagai titik mula-mulanya. Dengan perpindahan itu lambangnya ada delta X. XF dikurang XI. XF ini posisi akhir, berarti F-nya itu final ya. XI initial berarti posisi awal. Jadi misalnya kamu ada di sini, titik acuannya ke titik B misalnya. Nah, kalau mau perpindahan dari A sampai B, berarti ini disebut XF-nya, atau kamu bisa XB. XA-nya adalah XI-nya. Nah, ini perpindahannya ya. Itu rumusnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kalau lihat grafiknya dari A ke B, di sini kita lihat ya. B-nya ini kan ini grafiknya 50 ya. Di sini sih dia bilang 52. XI-nya mula-mulanya si mobil ini ada di 30. Berarti 52 kurang 30 ya, 22. Dia minta tanya perpindahan dari C ke F. Nah, ini C-nya di sini. Ini kan kelihatannya 40 ya, tapi di sini dia 38. Ke F. Kita lihat F-nya di sini. Katakanlah ini min 53 ya. Kalau dilihat grafik kan cuma min 50 ke 60. Jadi min 53 dikurang 38 makanya min 91. Oke, di sini ada namanya perpindahan. Perpindahan tuh punya arah sama besar. Contohnya ini besar ya. Ini arahnya, arah positif itu berarti kanan, di sini negatif itu berarti dia ke arah kiri. Nah, itu namanya vektor kalau punya besar sama arah. Kalau dia cuma besar doang tanpa arah, itu namanya skalar. Oke, kita lanjut lagi. Ada kecepatan versus laju. Laju itu tadi besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Jadi kalau laju itu cuma punya besar tanpa arah, ya kan? Sedangkan kecepatan berarti punya besar dan arah. Oke, di sini definisi laju rata-rata itu sama aja dengan jarak tempuh dibagi total waktu tempuh. Ya. Kamu lihat nanti kau bedain apa itu jarak sama perpindahan. Ini jarak tempuh. Satuannya SI-nya, S itu berarti sistem internasionalnya ya, meter per sekon. Atau kalau di motor itu kan atau mobil biasanya kilometer per jam. Kalau perahu itu biasanya ini ya, kecepatan udara tuh ke knot ya. Kemudian kecepatan rata-rata suatu objek dalam selang waktu. Nah, kalau lihat ya, bedain V, sama-sama lambangnya V ya, tapi kalau kecepatannya itu ada underline gitu, tapi di atas itu tanda dia vektor. Lihat rumusnya delta X per delta T. Apa tadi delta X? Delta X itu adalah perpindahan, ya kan?
perpindahan dibagi waktunya. Satuannya sama, meter per sekon juga. Jadi kesimpulannya adalah laju tidak sama dengan kecepatan rata-rata. Jadi kamu mau tahu apa bedanya? Misal kamu dari titik A ke titik B ke titik C. Kalau jarak tempuh, kamu ngitung dulu A ke B, kamu jumlah, tambah B ke C dijumlah, dibagi total waktu dari A menuju C. Tapi kalau kecepatan rata-rata dari A ke C, kamu cukup ngitung dari A sampai C, karena kan perpindahan saja, dibagi total waktu dari A ke C. Jelas ya bedanya ya. Kalau jarak itu semuanya kamu hitung, tapi kalau perpindahan cukup awal dengan akhir sesuai dengan rumusnya. Oke, jadi kalau bisa lihat di sini perbedaannya, perpindahan itu yang garis merah ini ya. Nih, kalau misalkan jarak tempuhnya kemana kayak gitu. Jadi kayak tadi contoh ABC, perpindahan cukup A ke C ya kan. Tapi kalau misalnya jarak tempuh A ditambah B tambah C. Oke, ini kamu ada tugas tentang konsep aja ya. Ini gak ada hitungan sama sekali. Jadi kamu udah tahu kan definisi apa itu tadi perpindahan, apa itu jarak. Nah, di sini tes konsepnya, kalau ada benda, katakanlah mobil, motor, atau apapun itu, bergerak dari suatu titik ke titik lain, misalkan dari titik A ke titik B. Setelah sampai di tujuan, katakanlah di titik B, maka perpindahannya bagaimana dengan jarak yang ditempuh? Apakah lebih besar atau sama? Yang B selalu lebih besar, ataukah selalu sama, ataukah lebih kecil atau sama? Yang E lebih kecil atau lebih besar? Apapun pilihan kamu, A, B, C, D, E, beri penjelasan. Ini jadi tugas satunya ya, maksudnya tugas nomor 1. Konsep tentang perpindahan sama jarak. Jadi kau buktiin dengan gambar atau dengan grafik. Misalnya dari A ke B ke C, kamu kasih angkanya sekian-sekian. Nah ini Bu, selalu lebih besar. Ini Bu, selalu lebih kecil. Nah, apa buktinya? Kamu kasih buktinya ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Nah, kalau mau ngitung kecepatan rata-rata, misalnya dari titik A, ini kan tadi 30 ya, A-nya. Titik B-nya nih 52, di sini dia bilang. Kan tadi 52 kurang 30 kan 22 ya. Katakanlah dari A ke B itu butuh waktu 10 sekon. Jadi V-nya kecepatannya ya 22 per 10, 2,2 ya. Sesuai rumusnya tadi. Kemudian kalau dari titik C ke titik F, kan tadi XI-nya yang ini ya, C-nya ini 38, dia bilang XF-nya itu tadi dia bilang 53, jadi kan min 91 ya. Jadi kecepatannya min 91 per, katakanlah dari titik C ke titik F, dia butuh 30 detik ini ya, hitungnya 20 sampai 50 ini 30. Kalau A ke B tadi ini ya, dilihat di grafik 10. Jadi nanti sesuai soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Kita tafsirkan lagi kecepatan secara grafik ya, dari titik A ke B. Ini sama ya tadi. Ini waktunya 10. Yang A ke B-nya itu tadi dari ini grafik ini dari titik-titik yang memang dari soalnya ya. Ini dia buat di sininya 52, ininya 38. Atau bisa juga dihitung dari kemiringan atau slope-nya ya. Ada namanya selain kecepatan rata-rata, ada juga namanya kecepatan sesaat. Di sini rumusnya limit delta T mendekati 0, artinya mendekati ya, limit itu batasan mendekati delta X per delta T atau dx per dt, artinya itu adalah turunan X terhadap T atau turunan dari si perpindahan terhadap waktu.